Baik, saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang ke-11 dengan judul Mempraktikkan Kesetiaan Tertinggi kepada Kristus. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga saat ini, kami akan mempelajari firman Tuhan Alkitab pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Kau Roh Kudus boleh menjadi bagian kami semua. Apa yang akan kami pelajari itu boleh merubah akan tingkah laku kehidupan kekristenan kami. Dan kami boleh melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba, berkati semua yang akan menuntun akan firman Tuhan ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, penulis pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, dia mengambil ayat tema yang tercatat dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka." Saudara-saudara, dalam pelajaran Sekolah Sabat pekan ini dan pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat yang telah lewat, tidaklah cukup kalau kita hanya menjadi pendengar, tidaklah cukup kalau kita hanya menjadi pembaca dan perenung. Alangkah indahnya firman Tuhan yang kita telah pelajari sepanjang triwulan ini, sepanjang apa yang telah sudah lewat, kita boleh praktekkan itu dalam kehidupan kita. Kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tunjukkan loyalitas kita kepada Tuhan. Berbicara tentang mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Konteks pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini merujuk kepada kesetiaan anak-anak kepada orang tua, kesetiaan orang tua kepada anak-anak, kesetiaan para hamba kepada tuan-tuan, dan perilaku tuan-tuan terhadap hamba-hamba. Dan konteks juga pelajaran Sekolah Sabat ini merujuk kepada perilaku kesetiaan umat-umat Tuhan kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini ada beberapa nasihat sepanjang pelajaran Sekolah Sabat, yaitu nasihat kepada hubungan dalam keluarga. Mengapa perlu nasihat bagi kita keluarga? Karena keluarga merupakan lembaga yang Tuhan khususkan, tempat di mana seorang anak boleh belajar, tempat di mana seorang anak boleh mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, tempat di mana seorang anak boleh dididik menjadi anak yang sopan, tempat di mana manusia katakan keluarga adalah surga kecil di dunia ini. Itulah sebabnya dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang pekan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita menggali, menganalisa apa yang dicatat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, fokus pelajaran Sekolah Sabat pekan ini Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, dan kita akan mencoba membahas ini sesederhana mungkin dan tersistematis. Nah, dalam pelajaran Sekolah Sabat Efesus 6 ayat 1 sampai 9 ada beberapa nasihat yang akan kita lihat. Yang pertama, di ayatnya yang pertama, 2 dan ayatnya yang ketiga adalah nasihat kepada anak-anak. Nah, dalam bahasa Yunani ada di dalam pelajaran Sekolah Sabat, dalam bahasa Yunani anak-anak itu artinya tatekna. Dalam tradisi Yunani, bahasa tatekna ini, anak-anak ini dapat merujuk kepada berbagai usia. Karena anak-anak tetap berada di bawah otoritas ayahnya sampai ayahnya berusia 60 tahun. Jadi dalam tradisi Yunani, anak-anak akan tetap disebutkan sebagai anak-anak kalau orang tuanya, ayahnya berusia sampai 67 tahun. Sedangkan kalau di tradisi Romawi, anak-anak akan disebutkan anak-anak tetap menjadi anak-anak ketika ayahnya sampai meninggal. Jadi otoritas ayahnya sampai ayahnya meninggal. Saudara-saudara, sedangkan kalau kita lihat di Indonesia, lihat hukum-hukum yang ada, pasal-pasal yang ada,
status seorang anak itu disebutkan kalau dia masih di bawah usia 21 tahun. Itulah sebabnya kalau ada yang mau menikah di bawah usia 21 tahun, harus ada izin dari orang tua. Harus diminta dan harus dibuat izin dari orang tua. Itu kalau dari status orang Indonesia. Tapi berdasarkan penelitian apa yang dicatat dalam Efesus 6 ayatnya yang pertama, ini Rasul Paulus tidak memandang secara umur bahkan status seorang anak tersebut, tapi dia merujuk kepada semua orang yang masih statusnya anak. Mau di umur 10, 20, 30, 40, atau 60, atau 100, namanya kalau dia adalah seorang anak atau masih ada orang tua, atau orang yang lebih tua, ayat ini berlaku untuk kita semua, untuk semua kalangan anak. Nah, karena ada orang yang sudah menikah menganggap ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Contoh, kalau saya sudah menikah, ayat ini sudah tidak berlaku kepada saya sebagai seorang anak. Tidak. Selagi kalau masih ada orang tua, selagi ada orang yang lebih tua, saya rasa ayat ini sangat tepat untuk kita semua. Baik anak-anak yang masih usia 5 tahun, 10 tahun, 20, 30, 40, sampai 50, sampai yang mereka yang sudah menikah, kalau masih ada orang tua, ayat ini masih berlaku. Efesus 6 ayat 1. Ayat yang biasa kita hafal dari kita masih kecil. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Garis bawahi kata di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Yang pertama, kita akan melihat mengapa sampai kita harus mentaati orang tua. Yang pertama, karena ini adalah perintah dan ini adalah keharusan. Nah, mengapa kita harus mentaati, menghormati orang tua? Karena ini adalah perintah dan karena ini adalah keharusan. Yang kedua, mengapa kita harus taat kepada orang tua? Karena perintah untuk taat kepada orang tua sudah ditulis jauh sebelum Paulus kasih kabar kepada jemaat yang ada di Efesus. Ini sudah ditulis dari zaman dari bangsa Israel, Musa. Itu tercatat dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Pada waktu Musa berada di bukit dan Tuhan memberikan 10 perintah, dia tulis dengan jarinya sendiri, ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi, untuk poin yang kedua, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena jauh sebelum Paulus tulis, Tuhan sudah amarkan kepada Musa, sampaikan kepada bangsa Israel untuk taat, hormat kepada orang tua. Saudara-saudara, di ayatnya yang kedua, Efesus 6 ayatnya yang kedua. Kalau Efesus 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ingat, mentaati orang tua di dalam Tuhan. Mengasihi, menghormati orang harus dengan kasih sayang Tuhan. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Saudara-saudara, bagian ketiga adalah menghormati orang tua atau taat adalah perintah yang penting dan tidak boleh diabaikan. Oleh karena ini adalah perintah yang penting, ini adalah perintah yang langsung disampaikan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Ini tidak boleh diabaikan. Kalau Alkitab sudah sampaikan bahwa ini adalah penting, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita anak-anak taat kepada orang tua. Ayatnya yang ketiga berkata, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara-saudara, yang keempat ini, poin yang keempat, alasan mengapa kita harus taat kepada orang tua, harus taat kepada ayah atau ibu kita. Kita taat, kita hormat kepada mereka, kita percaya, beriman bahwa ada janji-janji Tuhan yang kita akan terima. Jadi, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Mengapa kita harus taat kepada orang tua? Yang pertama, ini adalah perintah dan keharusan. Dan yang kedua, ini
perintah ini sudah diciptakan, sudah ada dari sejak awal mula dunia ini. Yang ketiga, ini adalah perintah yang penting yang tidak boleh diabaikan. Dan yang keempat, mentaati, menghormati orang tua membawa berkat dalam kehidupan kita. Hormat di sini, saudara-saudara, bukan berarti orang kalau hormat, taat kepada orang tua, apa yang ayah, ibu sampaikan walaupun salah kita buat. Hormat di sini juga bukan berarti tangan kita ini setiap kali ada orang tua mau lewat, ayah atau ibu, hormat. Ada menaruh tangan di bagian kepala, tidak, bukan hormat seperti itu. Tapi hormat di sini atau taat di sini, apa yang dikehendaki oleh orang tua, selagi itu baik dan benar kita buat. Nah, makna teologinya adalah sebagaimana halnya anak-anak menghormati orang tua, sama halnya kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati orang tua kita, harus menghargai, mentaati Tuhan kita. Sebagaimana halnya anak-anak yang hormat taat kepada orang tua, begitu juga dalam kehidupan kekristenan kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, kita harus taat, hormat hanya kepada Tuhan di surga. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita bersyukur juga ternyata Rasul Paulus tidak berhenti memberikan nasihat kepada anak-anak ketika dia melihat dan menyadari bahwa suatu saat nanti ada banyak anak-anak yang akan memberontak kepada orang tua dari zaman dari Rasul Paulus sampai sekarang ini. Tapi Paulus tidak, apa yang saya sudah sampaikan tadi, dia tidak berhenti di nasihat kepada anak-anak, dia juga memberikan nasihat kepada orang tua, yaitu apa yang dicatat dalam Efesus 6 ayatnya yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, om-om, para ayah, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ingat, didik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan marah, pukul karena kesalahan dan lain sebagainya. Didik di dalam Tuhan. Jika dilihat dari pelajaran sekolah Sabat pekan lalu, ini harus kita pahami. Pelajaran sekolah Sabat pekan lalu berbicara tentang menghormati wanita atau istri atau anak-anak. Oleh karena hukum terhadap perempuan atau hukum terhadap laki-laki atau suami yang memperlakukan seenaknya istrinya atau anak-anaknya itu sangatlah tumpul. Melakukan kekerasan terhadap istri atau anak-anak hanyalah biasa bagi orang-orang yang ada pada waktu itu. Jadi kalau suka pukul, bunuh, terserah. Dan hukumnya saat itu sangatlah tumpul. Dan ini terbawa terus sampai di zaman di jemaat yang ada di Efesus 6. Dinasihatkan kembali kepada orang tua, lebih khusus kepada karena ini diawali dengan kata bapak-bapak, om-om, tapi ini nasihat kepada orang tua, bukan hanya kepada bapak tapi juga kepada ibu-ibu. Karena sekarang bukan hanya bapak-bapak yang main tangan, suka pukul anak-anak, yang suka marah anak, ibu-ibu juga. Nah, ini diingatkan kembali untuk jangan membuat anak marah, atau jangan pukul, jangan berkata kasar dan lain-lain. Nah, ada hal yang menarik juga di pelajaran sekolah Sabat ini. Ternyata teguran atau nasihat dari orang tua, dari Rasul Paulus kepada orang tua untuk jangan marah, jangan bangkitkan amarah dari anak-anak supaya mereka tidak memberontak. Ini bukan hanya disampaikan di jemaat yang ada di Efesus. Bahkan ini juga disampaikan di jemaat yang ada di Kolose. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, menurut saya ini adalah masalah yang serius. Oleh karena sudah ada dua peristiwa, sudah ada dua kitab, dua tempat, dua jemaat yang Tuhan sampaikan, yang Rasul Paulus sampaikan
Pertama di Efesus, yang kedua di Kolose. Nasihat untuk jangan sakiti hati anak-anak atau berlaku adil, berlaku memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Ini adalah masalah serius oleh karena sudah ada dua nasihat yang disampaikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak. Karena kadang-kadang kita orang tua mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti anak-anak kita. Mungkin perkataan atau kalimat seperti ini. Oh, kamu masih kecil. Ini bukan urusan anak kecil. Yang kedua, mungkin kita sering bilang begini, dasar anak nakal. Aduh, nakal sekali anak saya. Mungkin seperti ini juga, dasar anak bodoh. Mungkin seperti ini juga, hanya itu saja kenapa tidak tahu. Kalau bahasa Manado bilang, cuma itu kak, kapanin tahu. Mungkin seperti ini juga, nanti ayah atau ibu sudah tidak mau sayang lagi. Mungkin seperti ini, membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Anak itu boleh, kenapa kamu tidak boleh? Anak itu pintar, kenapa kamu bodoh? Membanding-bandingkan anak orang lain dengan anak kita. Atau mungkin seperti ini, kenapa sih anak ayah begini? Dan kadang-kadang kita tidak menepati janji. Atau ada hal yang paling menyakitkan hati seorang anak, kita berkata begini, lebih baik ibu tidak melahirkan Anda. Itu hal yang sangat bisa menyakiti hati seorang anak. Dan kalau kata-kata itu setiap hari berkata kotor, berkata kasar terhadap anak kita, itu akan membuat anak kita yang pertama, perkembangan otak anak terganggu. Pemikiran dan perkataan si anak mengikuti orang tuanya. Kalau anak ibunya atau ayahnya mulu PC atau orang Manado bilang mulu kasar, kalau lihat anaknya seperti itu sudah pasti itu adalah didikan dari orang tua. Kalau anak hobi makian, lihat saja orang tuanya. Kebanyakan yang begitu. Ada yang jadi pendiam, tapi ada juga yang jadi pemarah. Karena biasa disakiti hatinya, ada anak yang jadi pendiam, suka mendiam. Atau ada orang yang suka pemarah. Yang keempat, menjadi penakut dan tidak percaya diri. Ini adalah akibat sering memarahi anak, jadi penakut atau tidak percaya diri. Buat apa-apa dimarahin terus, buat apa-apa dimarahin terus. Akhirnya takut buat ini, takut buat itu, tidak percaya diri. Yang kelima, mengalami depresi dan gangguan mental. Karena sering dimarahi, jadi takut dan lain sebagainya, takut bergaul dengan orang lain. Yang keenam, sulit bergaul atau bersosialisasi. Anak yang sering dimarahi, anak yang sering dikatain kasar, itu susah untuk bergaul atau sulit untuk bersosialisasi. Ini saya cari di Google, ini saya cari di Wikipedia, dan saya cari sumber-sumbernya ada di Alo Dokter. Pendidikan kepada anak-anak. Nah, bukan hanya nasihat kepada anak-anak atau nasihat kepada orang tua, tapi dalam Efesus 6 juga memberikan nasihat kepada para hamba. Efesus 6 ayatnya yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus juga memberikan nasihat kepada hamba-hamba untuk taat kepada tuannya atau kepada majikannya. Hamba dalam bahasa Yunani itu adalah doulos, artinya budak. Sejarah yang terjadi kepada para hamba, ada yang diperlakukan dengan baik. Kalau kita berbicara tentang sejarah yang ada di zaman Alkitab, para hamba ada yang diperlakukan dengan baik, ada yang ditawari bekerja dengan baik, ditawari untuk sekolah kedokteran, arsitek, ditawari untuk sekolah yang lebih baik, kebebasan diberikan, bahkan ada juga tidak diberikan kebebasan. Tapi ada juga mendapatkan perilaku yang tidak baik, yaitu mengalami kerja paksa, kekerasan, tidak memperdulikan perasaan hamba-hambanya, dan lain-lain. Bahkan ada mantan hamba yang bernama Publilius Cyrus berkata, sangat indah untuk mati
daripada direndahkan sebagai hamba. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan, hai hamba-hamba, taatilah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita sebagai tuan sudah tidak memperlakukan hamba itu sebagai teman atau bagian dari keluarga kita. Sampai-sampai ada yang berkata begini, mantan seorang hamba, sangat indah untuk mati daripada direndahkan sebagai hamba. Kalau bahasa Manado bilang, lebih baik kita mati daripada kita ngoni bikin-bikin suka. Lebih baik saya mati daripada kalian suka memperlakukan saya seenaknya. Nah, ini adalah ungkapan seorang mantan hamba. Hamba-hamba, taatlah kepada tuan-tuan, dan tuan-tuan, perlakukanlah hambamu sebagai hal yang semestinya. Nah, sekarang berbicara tentang hamba, masih terus berbicara tentang hamba. Dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-8. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saudara-saudara, di sini Rasul Paulus meminta kepada para hamba yang telah menjadi Kristen untuk mentaati Tuhan mereka, memberikan pelayanan yang baik, yang tulus, namun bukan hanya kepada Tuhan yang ada di dunia ini, juga kepada Tuhan. Tuhan layani Tuhan dengan takut dan gentar, sama seperti Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, harus takut dan gentar, artinya ada penghormatan. Seorang hamba harus melayani dengan tulus hati, baik secara langsung, bahkan tidak secara langsung. Karena kalau seorang hamba yang setia kepada Tuhannya, bahkan kepada Tuhan, akan memperoleh balasan dari Tuhan, artinya akan dapat berkat-berkat dari Tuhan. Sama seperti kita semua. Kita semua ini hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Allah. Sebagaimana hubungan antara hamba yang ada di dunia, hamba Kristen, dia taat kepada tuannya, majikannya, bosnya, itu juga sama seperti kita. Kita semua manusia, orang Kristen sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus taat juga kepada Tuhan. Hubungannya sama seperti seorang anak. Anak taat kepada Tuhan, kepada orang tua. Anak juga, kita juga disebutkan sebagai anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Kita juga hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Kristen, kita juga harus taat kepada Tuhan, kepada bos kita yang ada di surga. Selanjutnya, bukan cuma nasihat kepada hamba taat kepada Tuhan, tapi Tuhan juga harus memperhatikan hambanya. Nah, Tuhan yang menjadi hamba. Faktanya, ada banyak hamba yang telah melakukan tugas tanggung jawab dengan baik. Mereka melayani dengan tulus hati, setia, loyal kepada bos mereka, tapi kadang-kadang mereka saat itu tidak mendapatkan perlakuan yang sangat tidak enak. Yaitu, 1. Para tuan memberikan berbagai macam hukuman, termasuk pemukulan. 2. Pelecehan seksual. 3. Dipisahkan dari orang yang dicintai. 5. Kerja rodi, kerja paksa. 6. Kelaparan. 7. Dirantai. 8. Bahkan kalau ada yang sakit, dibiarkan sampai mati. Oleh sebabnya ada teguran atau ada nasihat kepada para tuan. Efesus 6 ayatnya yang ke-9 bagian A. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka.
Ada teguran kepada tuan-tuan yang telah menjadi Kristen untuk sebagaimana yang telah hambamu buat dengan baik dan tulus hati, itu juga kamu harus lakukan terhadap mereka. Matius 7 ayat 12. Ada pekabaran yang kita boleh lihat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Efesus 6 ayat 9 bagian B, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Saudara-saudara, bukan berarti di surga ada dua Tuhan. Ada Tuhan dari hamba, Tuhan dari majikan atau Tuhan dari Tuhan. Tidak. Yang pertama, Tuhan dan hamba, Tuhan dan hamba, Tuhan dari Tuhan ini dan hamba dari Tuhan dari hamba ini adalah Tuhan yang sama yang ada di surga. Jadi mau Tuhan dari Tuhan ini, mau Tuhan dari hamba ini, sama yang ada di surga. Yang kedua, Tuhan menghakimi semua orang tanpa memandang muka atau status orang, artinya tidak ada keberpihakan. Semuanya diberlakukan sama di hadapan Tuhan. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mentaati atau menghormati orang tua kita, dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai, menghormati, mentaati Tuhan kita. Yang kedua, sebagai orang tua Kristen, janganlah marah atau membuat anak kita tawar hatinya. Yang ketiga, sebagai hamba Kristen, tuluslah dan semangat dalam melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semangat, tulus, dan layanilah Tuhan yang ada di surga. Yang keempat, sebagai tuan Kristen, hargai, sayangi orang yang telah bekerja untuk Anda. Yang kelima, yang terakhir, sebagai umat-umat Tuhan, setialah dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mempelajari sekolah Sabat, kami boleh merenungkan akan firman Tuhan. Bagaimana kami anak-anak taat kepada orang tua menyayangi anak-anak, hamba taat kepada tuannya, dan Tuhan boleh mempraktikkan, boleh memberikan kasih sayang kepada hambanya. Dan semuanya itu adalah lambang kami sebagai anak-anak Tuhan, kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Kami semua mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mentaati Tuhan, menghormati Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang layak kami taat dan kami hormati. Berkati kami semua Tuhan, hamba dan semua yang boleh menyaksikan ini, dimanapun mereka berada, pribadi, keluarga, jemaat, Tuhan kiranya berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman pelajaran video Sekolah Sabat ini memberkati, jika berkenan, saudara boleh like, comment, subscribe, dan saudara boleh bagikan ini supaya ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin, tumingkas.